adik-adik yang di rumah. Jumpa lagi dengan kita. Ada Kak Mega dan Kak Irin. serta ada Kak Abil yang akan menemani sekolah minggu kita di pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita mau ngapain nih Kak? Kita mau puji Tuhan. Asik. Kak Irin mau nanya dulu, kira-kira adik-adik di rumah punya sahabat nggak sih? Punya nggak? Pastinya Ada. punya dong. Nah, kayak mama, papa itu sahabat juga. Terus teman sekolah, tapi nggak pernah ketemu sekarang ya, nggak Iya. apa-apa. Jangan sedih, ada satu sahabat yang selalu menemani adik-adik semua dimanapun, di Dia kondisi pun nggak apapun. kelihatan. Betul sekali. Siapa itu? Hayo. Tuhan Yesus pastinya. Yes, betul sekali. Nah, sekarang kita akan sama-sama puji Tuhan dengan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Dia selalu menemani diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Dia selalu menemani hidupku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, keren banget nih adik-adik di rumah nih ya pastinya ya Kak Irin ya. Betul. Sebelum kita mau mulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Kak Irin akan bantu dalam doa pembukaan. Mari kita lipatkan tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan berikan kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan jagai keluarga kami. Tuhan jagai mama papa kami. Kalau saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu mau sama-sama memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Biarlah Allah yang mau memberkati kami, berkati telinga kami, berkati fokus kami sehingga kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mau serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama pujikan satu pujian berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati.
Selamat pagi, Shalom adik-adik GKJ Banyumanik. Jumpa lagi dengan Pak Untung. Hari ini kita mau beribadah di sekolah minggu hari ini. Di hari Minggu, hari yang cerah ini, adik-adik sudah bangun, sudah mandi, sudah seger ya? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke? Iya. Adik-adik masih ingat tentang Daud ya? Sudah sering diceritakan tentang Daud. Bagaimana Daud itu? Iya betul, Daud adalah seorang raja Israel. Di dalam masa pemerintahan Daud sering sekali berperang, tetapi Daud sering sekali menang. Ya, kenapa bisa demikian? Iya, salah satunya adalah karena Daud adalah orang yang taat. Betul, Daud ini selalu mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan, Daud pasti mau mengikut. Kalau dia susah, dia mohon pertolongan. Kalau dia sedang dikejar-kejar musuh, dia mohon pertolongan Tuhan. Ketika dia berdosa, secepat itu pula dia berbalik, dia bertobat, minta ampun pada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bagaimana kalau ketika dia sedang senang, sedang bersuka cita? Betul, dia tidak hanya tinggal diam. Ketika dia bersuka cita, dia menyanyi untuk Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia bermazmur untuk Tuhan. Kenal ya yang namanya mazmur ya? Nah, mazmur itu sebagian besar diciptakan oleh Raja Daud ini. Ya, kenapa Daud ini begitu dekat dengan Tuhan? Ya, karena Daud percaya bahwa Tuhan, Allah Abraham, Allah Israel ini adalah Allah yang setia, Allah yang sabar dan menyayangi Daud dan umatnya. Nah, makanya Daud mempercayakan hidupnya kepada Allah Israel ini dengan sepenuh hati. Apapun yang difirmankan oleh Allah, Daud pasti mengikuti, walaupun dia adalah seorang raja. Ya, biasanya raja itu angkuh ya, tapi ini Daud orang yang rendah hati. Kita akan belajar, kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang Daud, walaupun nanti ya cuman sebagian kecil ya yang akan kita renungkan bacaan pada pagi hari ini. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu kita minta pertolongan Tuhan ya. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa pada Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan pikiran kami, hanya fokus kepada firman Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan buka Alkitab kita. Sudah siap ya Alkitabnya? Oke, kita akan buka di Mazmur Daud. Kita mau belajar sedikit tentang Mazmur Daud dari Mazmur 86 ayatnya yang 11 sampai dengan 17. Ya benar, Mazmur adalah dari Perjanjian Lama. Oke, saya bacakan ya. Begini bunyi firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak memperdulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Puji Tuhan. Tidak banyak ayatnya,
Tadi kita baca, adik-adik tahu enggak kenapa Daud mengucapkan atau bermazmur seperti ini? Ketika itu Daud mungkin sedang butuh pertolongan. Apa yang dibutuhkan Daud? Apa yang diinginkan Daud? Daud doanya sungguh sempurna. Dia tidak meminta sesuatu yang besar. Dia tidak meminta musuhnya dikalahkan. Dia tidak meminta harta. Dia tidak meminta apa-apa. Apa yang didoakan oleh Daud? Perhatikan di ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Dia mohon pertolongan Tuhan. Dia minta ditunjukkan jalan baginya. Untuk apa? Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Dengar baik-baik. Daud berdoa kepada Tuhan, tidak meminta kesuksesan, tidak meminta kekayaan, tidak meminta kepandaian, tapi dia meminta supaya dia bisa hidup menurut kebenaran Tuhan. Kenapa dia meminta seperti itu? Karena Daud percaya bahwa Allahnya, Allah Israel ini adalah Allah yang setia, Allah yang selalu mendengarkan permintaan-permintaan hambanya, Allah yang selalu mendengarkan dan menuruti apa yang menjadi keinginan hambanya, asal itu untuk kemuliaan Tuhan. Daud percaya bahwa Allahnya sangat setia, maka dia tidak pernah berpindah ke Allah yang lain, tidak pernah memuja Allah yang lain. Dia hanya setia kepada Allah Israel, Allah Tuhan kita. Begitu ya. Jadi Daud orang yang setia karena Tuhan juga setia. Daud percaya bahwa Allah Israel ini adalah Allah yang penuh kasih, panjang sabar. Nah, itu adalah sifat-sifat Allahnya Daud. Kita bisa tahu sifat Allah Daud itu seperti apa. Sifat Allahnya Daud itu disebutkan di sini di ayat yang ke-15. Perhatikan ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Tahu artinya apa itu? Allah Israel adalah Allah yang penuh kasih. Oleh karena Allah itu penuh kasih, maka kita anak-anaknya juga harus punya kasih dan juga harus panjang sabar. Oke. Terus adik-adik mau mewujudkan itu seperti apa? Kasih itu seperti apa sih? Nah, tadi kan sudah nyanyi ya, sudah puji-pujian tentang kasih itu lemah lembut. Ya, disebutkan di sana bahwa kasih itu menyayangi sesama, menyayangi semuanya. Terus kalau adik-adik sendiri menunjukkan kasih itu seperti apa? Contohnya? Ya, contohnya kalau memang punya kasih, menyayangi sesama, sayang pada orang tua. Bentuknya apa sayang pada orang tua? Ya, membantu sebisanya. Tidak harus membantu bekerja. Bukan ya, adik-adik belum waktunya bekerja. Jadi, membantu orang tua ini misalnya yang ringan-ringan aja. Bangun tidur, jangan bermalas-malasan. Ya, bangun tidur, bersihkan tempat tidur, rapikan lagi. Syukur-syukur mau nyapu, kamarnya sendiri aja. Nggak usah lebar-lebar, nggak usah kemana-mana. Buku-bukunya ditata yang rapi. Jadi nanti kalau mau nyari buku udah usah teriak-teriak, "Ma, mana bukuku? Ma, mana sepatuku?" Ya, nggak perlu seperti itu ya. Jadi semuanya ditata. Itu sudah merupakan bentuk kasih yang ya sudah kelihatan bahwa itu adik-adik sudah menunjukkan kasih kepada orang tua. Lalu kalau sama teman gimana? Bentuk kasihnya seperti apa? Ya, betul. Jangan suka nakalin teman. Kalau ada teman yang butuh bantuan, ya dibantu. Kalau pas ulangan boleh nyontekin enggak? Jangan ya. Itu bukan kasih, itu menjerumuskan. Nanti temennya bisa mengerjakan tapi cuman nyontek. Kalau nyontek nanti nggak pinter ya. Kalau memang punya kasih terhadap teman, harusnya diajak belajar ya, diajak belajar bareng. Belajar bareng itu lebih enak karena yang tidak tahu bisa diajari, yang sudah tahu bisa ngajari. Nah, itu bentuk kasih. Dan kalau ngajari jangan pakai bentak-bentak ya. Gitu aja nggak bisa. Wah, gimana sih kamu ini? Nggak boleh seperti itu. Karena Tuhan sudah mencontohkan pada kita ya. Kasih itu panjang sabar. Ya, jadi harus bersabar sama teman. Selain mengasihi, juga harus sabar. Juga harus rendah hati. Ya, itu kalau sama teman. Mungkin adik-adik di rumah punya
binatang peliharaan? Ya, kalau punya binatang peliharaan itu juga harus dikasihi, disayangi ya. Harus sabar juga sama binatang peliharaan. Ngapain aja? Ya, misalnya kalau punya punya anjing yang kecil, punya kelinci atau punya kucing, bentuk kasihnya seperti apa? Bentuk kasihnya kandangnya dibersihkan ya. Jangan sampai kandangnya kotor. Kasihan kan kalau binatang kandangnya kotor. Kalau kandangnya kotor, nanti napasnya sesak. Baunya pesing karena biasanya binatang kan pipis di situ ya, pipis di kandang. Dibersihkan setiap pagi, setiap sore, yang rutin dibersihkan, dikasih makan ya, itu tandanya kasih, memberi makan juga. Jangan sudah dipelihara terus dibiarkan. Sayang kan kalau dipelihara terus dibiarkan gitu, karena Tuhan juga memelihara kita. Bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kita apa? Iya betul, melalui orang tua. Orang tua memberi kita makan ya. Adik-adik nggak usah mikir besok makan apa ya, besok bisa makan apa enggak ya. Wah nggak usah, itu orang tua yang mengerjakan. Karena orang tua juga menyayangi kita ya, menyayangi adik-adik. Itulah bentuk kasih orang tua kepada adik-adik. Bentuk kasih adik-adik kepada orang tua, ikut membantu mengurus diri sendiri ya. Seperti sekarang misalnya dalam suasana pandemi Covid ini ya, tahu ya Covid ya. Ya, dalam suasana seperti ini harus cuci tangan. Tidak usah dikejar-kejar sama orang tua. Ayo cuci tangan. Tidak usah, menyadari setiap kali melakukan aktivitas cuci tangan yang bersih ya. Sebelum tidur juga cuci tangan, cuci kaki yang bersih supaya tidurnya juga nyaman. Betul sekali. Itu adalah bentuk kasih dari adik-adik kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, atau kepada makhluk lain, binatang peliharaan. Ya, seperti juga halnya dengan Daud, karena Daud mengasihi Tuhan, dia selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kasih kita kepada Tuhan juga seperti itu. Kita juga mengasihi Tuhan. Tandanya kita mengasihi Tuhan apa? Iya, kita mentaati firman-Nya, nggak boleh nakal, nggak boleh bandel, harus bantu orang tua, ya, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, beribadah pada Tuhan. Kalau saat ini kita belum bisa sekolah minggu secara langsung ya, kita hanya bisa ketemu lewat ini, lewat video seperti ini. Jadi kita tetap beribadah karena Tuhan mengasihi kita, maka kita juga bentuk mengasihi Tuhan, tetap beribadah pada Tuhan. Berdoa sebelum makan juga berdoa. Sebelum tidur juga harus berdoa. Berdoa sebelum tidur itu penting loh ya. Jadi karena kita mau tidur, ketika kita tidur tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan pasti menjaga tidur kita. Tapi kita juga harus minta sama Tuhan. Tuhan tolong jaga tidurku. Berikan aku mimpi yang indah. Nah, bentuk-bentuk seperti itu. Kalau kalau kita berdoa, Tuhan pasti suka. Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan itu sabar sekali terhadap kita. Kalau kita berbuat dosa, segera minta ampun. Ya, Tuhan pasti mengampuni kalau kita memohon ampun. Kalau kita berdosa, sudah berdosa, masih mentang-mentang tidak merasa bersalah, tidak minta ampun, Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan itu suka kalau kita berbuat dosa tapi minta ampun. Ya, setiap kali, setiap malam mau tidur berdoa minta pengampunan. Tuhan, hari ini aku melakukan ini. Aku berdosa, mohon ampun. Nanti Tuhan pasti akan mengampuni. Adik-adik tidurnya bisa tenang, tidak mimpi buruk. Besok paginya kalau tidurnya enak kan bangunnya juga segar. Nah, bangun pagi yang segar itu juga salah satu pemeliharaan Tuhan. Kenapa Tuhan memelihara? Karena Tuhan juga menyayangi kita. Karena adik-adik juga sayang sama Tuhan. Taat, mau berdoa sebelum tidur. Makanya pagi-pagi ketika bangun, badannya segar dan sehat. Itu pesan-pesan dari Tuhan, pesan-pesan dari Pak Untung. Bagaimana kita menerapkan kasih dan sabar terhadap sesama di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyegarkan hidup kami, firman-Mu menyegarkan kami yang haus akan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya dapat mengikuti firman Tuhan dengan setulus hati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga memohon kepadamu di dalam suasana pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan turut bekerja, segera menghapuskan, segera menjauhkan pandemi ini dari negeri kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mulai aktivitas sekolah minggu. Nah, adik-adik siap? Ini dia langkah-langkahnya. Ini adalah bahan-bahan yang adik-adik harus persiapkan di rumah. Kertas-kertasnya ini bisa gunakan yang bahan-bahannya yang ada di rumah aja ya. Jadi nggak usah berwarna, nggak apa-apa. Kalaupun nanti pakai kertas HVS, bisa adik-adik warnain pakai pensil warna atau krayon. Nah, bisa warna-warni kan. Nah, saat ini Kak Irin punyanya warna kertas warnanya ini. Yang pertama, adik-adik siapin kertas berukuran persegi panjang. Kemudian ada spidol, terus ada lem kertas, gunting, dan kertas berukuran persegi. Nah, kemudian adik-adik, kertas-kertas yang berbentuk persegi ini kita pakainya kertas lipat yang biasa adik-adik pakai untuk kalau prakarya di sekolah. Jadi ini kita ambil satu terus kita lipat jadi dua yang simetris gini. Kemudian di sini kita gambar hati ya adik-adik, separuh aja tapi. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Lalu kita gunting sesuai pola yang sudah kita bikin. Yang rapi, pelan-pelan aja, nanti dibantu mama papa atau sama eyang putri, eyang kakung bisa. Nah jadinya nanti seperti ini, dan nanti semuanya dibentuk sama ya, seperti ini juga, ada warna biru dan warna-warna yang lainnya. Kemudian setelah itu di sini diberi tulisan yang mencerminkan kalau adik-adik itu memiliki kasih. Jadi ada macam-macam, bisa ditulis suka menolong atau apapun, saling memaafkan seperti itu ya. Jadi di masing-masing kertasnya. Nah nanti kalau sudah dipotong semua, nanti akan menjadi seperti ini, warna-warni. Lalu ditulis dulu sesuai yang adik-adik suka, yang mencerminkan bahwa itu kasih. Nah, bisa ditulis pertama di kertas yang persegi panjang dulu. Kita mau jadi kayak buat kartu ucapan itu adik-adik. Jadi dari persegi panjang ini kita bisa bagi dua. Ini bagi dua. Nah, jadinya ada tampak yang depan sama yang dalam. Nah, yang dalam ini nanti di sini atasnya kita akan tulis kasih, kayak buat judulnya ya, K-A-S-I-H, kasih ya. Nah setelah itu yang seperti Kak Mega sebutkan, tadi sini udah ditulis ya, satu-satu. hati yang kecil-kecil ini ditulis. Perbuatan kasih itu contohnya seperti apa? Contoh, suka menolong. Kemudian kasih itu memaafkan. Pokoknya macam-macam ya Kak Irin, banyak Ya. banget. Terserah adik-adik di rumah mau ditulis apa. Jadi adik-adik juga kasih contoh nih di rumah nanti. Perbuatan kasih apa sih yang adik-adik sudah lakukan selama ini? Kalau tadi Kak Irin sebutkan suka menolong, memaafkan. Nah, kalau adik-adik contoh perbuatannya apa? Nah, itu dituliskan di kertas yang berbentuk hati ini ya. Setelah itu
Nah, kemudian kalau adik-adik udah nulis kertas-kertas kecil ini dengan tindakan-tindakan kasih, terus kertasnya saling ditempel ya adik-adik. Jadi caranya tadi dilipat jadi dua, yang sebelah belakang yang bukan ada tulisannya dilem, kemudian kertas yang lain ditempelin. Itu terusnya juga seperti itu. Ya Kak Irin ya. Ya, bagian atasnya dikasih lem, terus ditempel lagi. Semuanya sampai. Nah, ini harus disamain ya ujungnya ini. Oke. Samakan. Semuanya. Setelah itu, kalau sudah selesai ditempel, nanti ditempel ke kertas yang besar tadi yang sudah ditulis kasih. Nanti adik-adik akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Wow, keren sekali ya adik-adik ya. Iya. Nih, nanti bisa adik-adik pasang di rumah atau di meja belajar, atau mau dikasihkan untuk orang tersayang, untuk mama, papa, mau untuk ayang uti, yang kakung, atau semuanya bisa. Nah, keren kan? Mudah kan? Jadi gunakan semua bahan-bahan yang ada di rumah ya. Nah, setelah itu bisa deh adik-adik bisa kayak gini ya Kak, lucu-lucu warna-warni. Ada apa nih tulisannya, murah hati, panjang sabar, dan macam-macam. Oke, nah selamat mencoba ya adik-adik. Selamat mencoba. Oh iya, satu lagi buat adik-adik yang nantinya mau kesusahan atau mau nih kertas-kertas yang seperti ini, Susah nyari ya di rumah nggak ada. bisa nanti bisa ambil bahan-bahannya ini di toko Anugerah yang ada di dekat Pasar Jati ya. Itu nanti diambil aja di toko Anugerah itu. Itu di rumah Kak Yemi ya. Pasti semua kenal Kak Yemi dong. Betul, nanti bahan-bahannya kayak kertas-kertas seperti ini. Udah disediakan. kita siapkan semua di sana. Jadi ambil aja gratis, udah disiapin sama Kak Yemi ya buat adik-adik semua. Oke, sekian dulu aktivitas kita hari Hari ini. ini. Semoga adik-adik bisa membuatnya di rumah. Tuhan memberkati. Bye. Nah, adik-adik semua, itu tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Untung untuk adik-adik semua di rumah. Semoga adik-adik semua bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau memujikan satu buah pujian lagi yang sangat luar biasa untuk Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yesus sayang padaku.